Makam ini pernah dikunjungi oleh Johannes William Bartholomeus Wardenar yang menyurvei tinggalan purbakala di wilayah Trowulan atas perintah Letnan Gubernur Hindia Belanda Thomas Stamford Raffles. Dituliskan Raffles, "Di sini kami menemukan makam Putri Campa. Menariknya di makam itu ada lempengan batu andesit halus di salah satu sisinya." Tulisan pada batu nisan itu terpahatkan angka tahun 1370 Saka atau 1442 Masehi. Putri Campa dikisahkan dalam Babat Tanah Jawi sebagai permaisuri yang dikasihi Raja Majapahit. Kisah Putri Campa sendiri berhubungan dengan Islam di Majapahit. Komplek makam Putri Campa atau banyak yang menyebut Putri Cempo adalah salah satu situs ziarah paling terkenal di wilayah Trowulan. Makam ini pernah dikunjungi oleh Johannes William Bartholomeus Wardenar yang menyurvei tinggalan purbakala di wilayah Trowulan atas perintah Letnan Gubernur Hindia Belanda Thomas Stamford Raffles pada tahun 1815. Deskripsi tentangnya kemudian diterbitkan dalam catatan Raffles, yaitu History of Java 2 tahun kemudian. Desa yang berdekatan adalah Trowulan atau Terang Wulan, yang berarti cahaya bulan. Dituliskan Raffles, "Di sini kami menemukan makam Putri Campa. Menariknya di makam itu ada lempengan batu andesit halus di salah satu sisinya." Menurut Hadi Sidomulyo, tulisan pada batu nisan itu terpahatkan angka tahun 1370 Saka atau 1442 Masehi, dan di bawahnya sebuah prasasti pendek. Angka-angka yang menyatakan tanggal cukup jelas, tetapi dua baris inskripsi yang menyertainya sejauh ini tampaknya tidak dapat ditafsirkan. Dalam Babat Tanah Jawi dikisahkan, mulanya Sang Prabu Brawijaya bermimpi mempunyai istri putri dari negara Campa. Namun paginya saat beliau bangun dari tempat tidur, ia langsung memanggil Kiai Patih dan memerintahkannya pergi ke negeri Campa. Dan ia menitipkan sepucuk surat untuk raja di Campa yang berisi lamaran untuk putrinya. Patih Gajah Mada pun berangkat naik kapal karena negeri itu terletak di seberang laut. Perjalanannya selamat sampai tujuan, hingga Patih menghadap sang raja dan menyerahkan surat lamaran tersebut. Akhirnya raja menerima lamaran itu. Putri Campa pun dibawa ke Jawa. Mereka juga membawa gong Kiai Sekar Delima dan tandu Kiai Jebat Bedri. Rombongan selamat sampai di Majapahit. Sang putri dipertemukan dengan Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya kemudian menikah lagi dan memperoleh putri dari Cina. Sang Prabu sangat mengasihi putri Cina sehingga Putri Campa cemburu. Putri Campa tak rela jika dimadu dan meminta dipulangkan ke negerinya jika istri muda tak disingkirkan. Prabu Brawijaya tak sampai hati memulangkan putri Cina, namun karena besarnya cinta kepada Putri Campa, ia pun memerintahkan Gajah Mada untuk menyerahkan putri Cina kepada Arya Damar, penguasa Palembang, agar diperistri. Begitulah kisah Putri Campa dalam Babat Tanah Jawi.
Kini komplek makam di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur itu diyakini banyak orang sebagai pusara Putri Campa. Lokasinya tak jauh di utara timur Kolam Segaran. Selain di Trowulan, makam Putri Campa juga dipercaya masyarakat berada di Gresik, tepatnya di Gunung Sari, Sidomoro, Kebomas, yang tak jauh dari makam Sunan Giri. Kebenaran makam Putri Campa itu memang masih simpang siur, namun menurut Hadi Sidomulyo, penjaga makam, bahwa batu andesit itu lebih merupakan peringatan daripada nisan dalam arti yang sebenarnya. Bagaimanapun menurut catatan sejarawan Belanda, dalam kerajaan Islam pertama di Jawa, Putri Campa merupakan tokoh terpenting dalam kisah Jawa mengenai negeri Campa. Penceritaan tentang sang putri ini meliputi dua hal. Pertama, cerita lisan yang dihubung-hubungkan dengan makam Islam di Trowulan. Dua makam berdampingan bercungkup di dalam komplek makam Putri Campa itu merupakan milik putri dan suaminya, Damar Wulan, yang diyakini sebagai raja terakhir Majapahit. Sementara itu, arkeolog UK Chandra Sasmita dalam Arkeologi Islam Nusantara menyebutkan makam Putri Campa yang berada di tengah makam Muslim kuno Trowulan itu bisa dikaitkan dengan hubungan antara masyarakat Muslim di pantai selatan Tiongkok, India, dan Timur Tengah sebagai poros pelayaran. Hubungan antara Campa dan Jawa Timur dapat dikaitkan dengan sebuah legenda yang menyebutkan perkawinan antara Putri Campa dengan Raja Majapahit.